Ayo Bu Aning, mulai ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh, Bu Aning. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, Bu Eni. Baik, Bu Eni. Bagaimana kabar Bu Eni? Alhamdulillah baik juga, Bu. Apakah Bu Aning ada waktu, Bu? Ada yang mau saya bicarakan, Bu? Ada, Bu. Ini lagi santai-santai saya, Bu. Habis ini paduan suara tadi di alun-alun. Hmm, Ada yang bisa saya bantu, Bu Eni? begini, Bu. Tujuan saya mengajak Bu Aning berbincang-bincang untuk mendapatkan solusi permasalahan di kelas, Bu. Mungkin Bu Mm-mm. Aning bisa bantu saya menemukan solusinya yang terbaik. Karena siswa di kelas saya itu menurut saya itu masih belum ada perubahan tentang akhlaknya anak-anak kurang, Bu. Kepedulian lingkungan juga kurang, Bu. Sekolah saya itu kan terpilih dari menjadi sekolah ramah anak SRA. Kan saya malu, Bu, kalau anak-anak kurang peduli dengan kebersihan lingkungan. Mungkin Bu Aning tahu caranya bagaimana membentuk karakter anak. Bukan hanya nilai pembelajaran saja, tapi saya ingin Mm-mm. anak-anak itu punya nilai yang berkarakter, yang tumbuh dari dalam dirinya, Bu Aning. Oh, iya, iya. Jadi dari kegiatan ini, Bu Eni itu ingin mendapatkan solusi ya atas permasalahan yang Bu Eni hadapi di kelas seperti itu, nggih. Iya, Bu. Nah, kalau boleh diceritakan nih Bu Eni, permasalahannya yang signifikan itu seperti apa, nggih, Bu Eni, nggih? Siswa saya ya, Bu, kalau bicara itu masih sering berbicara kotor. Terus udah gitu suka Hmm. menghina ke temannya itu Hmm. dengan sebutan nama bapaknya, nama ibunya. Terus mereka tuh masih kurang sadar lingkungan. Padahal saya Hmm. sudah setiap hari tuh ngomong, ayo ngomong yang Hmm. baik, tidak berbicara kotor, kemudian saling menghargai teman. Terus jangan sampai menghina orang tua. Dan masih Hmm. banyak anak habis makan itu buang sampah sembarangan seenaknya gitu, wes Bu. Wah, saya ini tuh sampai pusing. Padahal setiap hari saya ini sudah ceramah terus-menerus gitu. Hmm. Gimana ini, Hmm. Bu? Oh, iya, 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 iya. Jadi perilaku murid Bu Eni ini yang masih banyak yang suka berbicara kotor, terus suka ngolok-ngolok orang tua, Iya, ngolok-ngolok temennya, iya, nggih, seperti itu dan belum iya, sadar akan lingkungan, nggih, Bu Eni, nggih. Nah, iya. Bu Eni, karakter anak-anak yang seperti apa yang Bu Eni inginkan atau yang ingin Bu Eni apa ya munculkan dari murid itu seperti apa, Bu Eni? Saya itu pinginnya anak-anak itu ngomongnya yang baik, Bu. Kemudian tidak Mm-mm. bertengkar terus dengan Mm-mm. teman-temannya. Itu hampir setiap hari, Bu. Dan selalu Mm. menjaga kebersihan, peduli sama lingkungan. Kan gitu ya, Bu. Saya inginnya seperti itu, Bu. Saya sampai bingung ini, Bu. Cara ngomong seperti apa lagi yang harus saya terapkan pada anak-anak? Hmm. Ya, ya, ya. Berarti yang sudah Bu Eni lakukan selama ini apa saja, Bu? Usaha yang sudah Bu Eni lakukan dan yang ingin Bu Ya. Eni inginkan itu bagaimana, Bun? Ya, selama ini yang saya berikan pada anak-anak itu ya ceramah-ceramah terus, Bu. Tapi saya sudah Hmm. membuat peraturan kelas, sudah. Mm-mm. Seperti daftar piket anak juga, jaga Mm-mm. kebersihan, bahkan tulisan-tulisan tuh saya tempel. Apakah ada Mm-mm. itu? Apa itu tata tertib tuh loh, Bu? Yang Nggih, saya nggih, nggih. tempel di kelas begitu, Bu. Sudah. Oh, nggih, nggih. Berarti jadi Bu Eni ini sudah membuat peraturan, nggih. Terus kemudian Bu Iya, Eni juga sudah berulang kali mengajak anak-anak secara lisan gitu, secara ya, ceramah seperti itu. ya, Nah, oke. kalau ketika sudah dibuat peraturan itu Bu Eni kan tadi sudah membuat peraturan nih ya. Terus Iya. kira-kira ini Bun, kondisinya seperti apa setelah Bu Eni membuat sebuah peraturan itu?
Kalau kondisi Hmm. anak-anak itu waktu buat peraturan ya anak-anak nurut, Hmm. diomongi itu ya tertib tuh. Nanti kalau sudah Hmm. 1 2 hari nggak tertib lagi gitu loh. Kurang sadar, Hmm. kurang kesadaran dirinya itu masih belum nampak tuh, belum ada. Oh iya, berarti ini ya Bun ya, kesadaran diri pada anak itu masih belum ya Bu Eni ya, masih kurang. Iya Bu, Nah, iya. oke. Nah, Bu Eni itu peraturan yang akan ditaati mungkin gini ya Bun ya. Ketika ada Bu Eni, mereka itu taat seperti itu mungkin ya Bun. Iya, betul Bu. Terus jadi kalau tidak ada Bu Eni di kelas anak-anak buat ulah lagi seperti itu Bun Iya, kondisinya. betul Bu. Betul Bu. Nah, ini menurut Bu Eni tuh kesadaran diri anak tersebut yang kurang apa nggih kira-kira? Yang bisa Ibu Ya. lakukan terus ke depannya itu seperti apa Bu Eni? Ini terkait kesadaran diri ya Bu ya. Saya itu Hmm. berencana apa setiap anak itu dari gerombolan anak-anak yang banyak. Siswa saya kan satu kelas tuh isinya 28 siswa. Nah, itu ada ketua pericunya, ada ketuanya. Hmm. Jadi kalau si A berulah, jadi semuanya itu nular Bu. Nah, saya Iya, berencana iya. ini ya Bu. Rencana saya melakukan pendekatan pada para ketua-ketua itu, Bu. Pendekatan lagi gitu, Bu. Anu ya Bun ya. Jadi menurut BNI dengan teknik seperti melakukan pendekatan secara emosional seperti itu mungkin ya Iya, Bu. Iya. dengan ketuanya yang membuat kericuhan tadi atau pentolanya ketua gengnya itu ya Bun ya. Biasanya kan Iya, ada Bu. ketua Iya. gengnya seperti itu ya Iya, Bun Bu. ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu tadi apakah lebih efektif nggih Bun? Seperti yang Ibu Eni lakukan tadi Bu. Ya, Bu Aning ya dengan harapan nanti bisa memberikan Hmm. dampak atau menularkan kepada teman-teman yang lain. Ya, mungkin selama ini Hmm. kan saya memberikannya itu peraturan ya. Yang saya Iya. buat ya Bu Aning. Ya, setelah saya pikir-pikir, barusan ini saya Hmm. memang perlu pendekatan pada anak-anak itu. Tapi kalau saya itu hanya memberikan peraturan tanpa anak-anak Hmm. sepakati dengan peraturan yang Hmm. dibuat itu, ya tidak adil sebenarnya ya Bu ya. Iya, betul, betul, betul. Ya bisa jadi Bu Eni. Nah, hanya Bu Eni ini hanya melakukan memutuskan peraturan hanya sepihak saja, tidak melibatkan anak-anak. Jadi hasilnya ketika di kelas ada Bu Eni, mereka taat aturan. Nah, ketika Bu Eni keluar kelas, nah ini mereka berulah kembali seperti itu. Iya, betul, Bu. Hmm. Betul, Bu. Nah, kalau seperti itu, Bun, rencana apa yang bisa Bu Eni lakukan? Nah, rencana saya ya, Bu, Hmm. ya gimana kalau saya itu diskusi lagi dengan anak-anak, bukan membuat peraturan dari saya, biar anak-anak membuat kesepakatan kelas gitu, Bu. Kesepakatan yang menurut anak-anak itu di kelas yang baik, kemudian anak-anak yang cerdas, yang baik, yang punya kesadaran diri, Hmm. pinginnya tuh menjadi apa? Jadi biar anak-anak yang memberikan ide. Menurut Ibu gimana, Bu? Iya, betul Bu. Kalau seperti itu saya sepakat dengan apa yang Bu Eni bilang tadi. Kita jadi bisa ini membangkitkan kesadaran diri pada anak dengan melibatkan mereka. Nah, karena Iya, tanpa disuruh, kalau memang sadar itu pun ada dan tidaknya Bu Eni itu pasti mereka tetap jalan semua taat aturan seperti betul, itu Bu. pun. Kalau Iya, memang iya, benar dari kesadaran dirinya Bun. Betul, betul iya, Bun. betul, Bu Aning. Ya, jadi harus adanya juga mereka itu didengar, Bun. Oke. Kemudian anak-anak Hmm. ditanya lagi apa yang dicita-citakan, yang mereka inginkan dalam dirinya, seperti itu, Bun. Oh, begitu ya, Bu. Ya, betul, Bu. Jadi saya juga ingin menerapkan itu ya, Bu ya. Apa kemarin Hmm, kan saya dapat pembelajaran tentang segitiga restitusi, Bu. Nah, saya betul, mau betul. menerapkan itu, Bu, kepada anak-anak. Bagaimana saya dapat menciptakan kondisi anak menjadi karakter yang lebih baik. Anak-anak bukan terikat peraturan dari saya, tapi membuat kesepakatan kelas menurut anak-anak itu. Di kelas yang baik, kemudian anak-anak yang cerdas yang baik juga punya kesadaran diri. Pinginnya tuh menjadi Hmm. apa?
Jadi biar anak-anak yang memberikan ide, kemudian disepakati bersama-sama. Menurut Bu Aning gimana, Bu? Iya, betul, betul pun betul yang disampaikan tadi. Saya sepakat dengan Bu Eni tadi. Jadi bisa membangkitkan kesadaran pada anak yang dia punya. Nah, Ya, di level berapa ini Bun? Perubahan yang ingin Ibu lihat pada murid-murid Bu Eni itu. tidak terlalu banyak, Bu Aning, karena saya terus-menerus Mhm. menerapkan budaya positif ini secara berkelanjutan di kelas nantinya, Mhm. maupun di sekolah, dan terus berusaha adanya perubahan. Walaupun tidak signifikan, mungkin di level 8 sudah cukup bagi saya, Bu. Hebat, hebat, hebat Bu Eni. Nah, Bu Eni kapan mau mulai melakukan hal tersebut? Yang saya inginkan ini segera, Bu. Ya, setelah Mhm. ini saya akan segera berkomunikasi dengan anak-anak tersebut melalui pendekatan menggunakan segitiga restitusi itu agar mereka mempunyai keyakinan bahwa saya bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu, Bu, ya. Se- Iya, iya. Sebentar lagi saya menerapkan, kemudian setelah saya bersama anak-anak tersebut, saya membuat konten kelas gitu, Bu. Ya, agar besok itu anak-anak sudah menerapkan ada proses untuk perubahan gitu, Bu. Jadi budaya positif itu bisa terwujud begitu di kelas bersama anak-anak. Oh iya 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 Bu. Nah, dari beberapa strategi yang Bu ini sampaikan tadi dari membuat kesepakatan kelas juga Bu. ada, terus pendekatan secara emosional, terus penerapan segitiga restitusi juga. Nah, Iya, Bu. Bu Eni ini bisa melaksanakan sendiri atau perlu bantuan atau kolaborasi dari pihak lain, mungkin dari rekan guru sejawat, Bun? Jika saya membuat kesepakatan kelas ya Bu, ya saya sendiri di kelas karena sebagai wali kelas 4 Bu. Ya untuk menerapkan budaya positifnya di sekolah Bu, saya kan butuh bantuan teman sejawat. Yaitu ada Bu Arifa, guru kelas 5, kesepakatan yang seperti apa yang harus diterapkan. Kemudian jika ada yang tidak melaksanakan kesepakatan tersebut agar tidak menjadi hukuman ya Bu ya. Ya, tapi anak-anak itu kan solusinya jika tidak melakukan kesepakatan itu apa yang mereka akan kerjakan. Jadi saya ingin diskusi terlebih dahulu. Kesepakatan kelas itu setelah itu saya koordinasi dengan Bu Arifah agar anak-anak bukan hanya di kelas saja, di luar kelas mereka juga melaksanakan budaya positif ya Bu Ani. Iya, betul-betul berarti Bu Eni ini perlu kolaborasi dengan Bu Arifah, nggih. Nah, Iya Bu. mudah-mudahan apa yang Bu Eni rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian juga mendapatkan hasil yang terbaik, Bun, yang sesuai dengan keinginan Amin. Bu Eni dan mudah-mudahan nanti kalau menerapkan budaya positif dapat juga memberikan dampak pada guru yang lain, nggih. Tidak hanya kepada Iya, muridnya saja seperti itu. iya, betul Nah, Bu. masih ada unek-unek atau yang mau disampaikan lagi Bu Eni? Untuk sementara ini aja Bu. Sekarang perasaan saya lega ya Bu ya. Ya Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. ngobrol bersama Bu Aning yang cantik. Dengan ini sudah terbuka pikiran saya, bahkan masih ada kekurangan dalam pembelajaran itu ya Bu. Ya karena saya membuat peraturan sendiri itu di kelas tanpa melibatkan anak-anak. Harusnya membuat kesepakatan kelas di mana saya dan siswa itu sepakat untuk melakukan. Ya, keyakinan kelas ini bersama-sama jadi budaya positif di kelas untuk terwujudnya anak-anak tambah baik. Jadi saya nggak usah ceramahnya setiap hari karena mereka sudah sadar diri ya begitu ya Bu ya. Oke, betul-betul ya itulah gunanya kita sharing Bun dengan rekan sejawat Bu Eni. Saya pun juga sering sharing dengan teman-teman saya yang lain gitu. Nah, kita benar-benar mendapatkan solusi yang kita inginkan Bu Eni. Terima kasih banyak ya Bu Aning sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Pertama, saya akan melaksanakan pendekatan ini kepada siswa-siswi saya. Bu Aning sudah menanyakan tentang tujuan kita berbincang, kemudian menanyakan masalah-masalah saya di kelas, mengidentifikasi masalah, lalu juga menanyakan tentang rencana aksi nyata saya. Selanjutnya yang terakhir menanyakan tentang komitmen yang bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih Bu Aning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Eni.
Terima kasih. Langsung lanjut. Boleh, saya jadi pergi sekarang. Siap, monggo Bu Eni. Jadi coach ya. Jadi coach. Siap, saya jadi kuci. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Aning. Selamat sore Bu Eni. Bagaimana kabarnya? Puji Sehat Bu? Tuhan. Puji Tuhan, baik Bun. Walaupun agak capek. Dari pagi sampai siang berdiri terus ini Bun. Iya Bu, Bu Eni di bagaimana alun-alun tadi ya Bu kabarnya? ya. Iya, Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu Aning. Mohon maaf ya mengganggu waktunya Bu Aning. Bu Aning kemarin kayaknya ada yang mau didiskusikan dengan saya. Kemarin saya mohon maaf sibuk sekali. Mohon maaf ya Bu Aning. Kalau sekarang saya ada waktu ini antara 10 sampai 15 menit Bu Aning. Monggo bisa sharing. Ada permasalahan apa Bu Aning di kelas? Iya tahu Bu Eni pasti orangnya sibuk sekali. Mohon maaf ini pun mengganggu. Nah, gini Bun, saya itu ingin sedikit curhat. Nah, ada sedikit kendala Bun. Saya ini ingin ini Oh, menciptakan kelas yang kondusif, terus menyenangkan bagi siswa ya. saya. Nah, apalagi saya ini kan mengajar di kelas rendah Bun. Dan ini Hmm. pengalaman tahun kedua saya Bun. Saya masih banyak belajar terus-menerus ini Bun. Menghadapi bocil-bocil itu Bun. Oh, jadi pengajar di kelas rendah adalah pengalaman baru dari Bu Aning. Iya, Bun. Ini memang saya harus ekstra ini karena sebelumnya saya kan mengajar di kelas tinggi, Bun. Ngajar kelas 3, Ya, yang terakhir itu juga ngajar kelas 5. Nah, di tahun iya, Bu. kemarin ini gara-gara kurikulum Merdeka ini saya langsung diturunkan cuis, langsung kelas 1, Bun. Saya agak sedikit shock terapi ini, Bun. Jadi gitu ceritanya, Bun. Apa yang sudah Bu Aning lakukan itu mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan itu, Bun, saya Ya, sudah mencoba sebenarnya berbagai ya, metode pembelajaran itu, Bun. Tapi ya gitu, masih belum ada yang benar-benar mengena gitu, benar-benar efektif gitu loh, Bun. Karena kan anak kelas 1 tahu sendiri ya, Bun ya, masa-masa transisi iya. dari TK ke SD, Bun. Pusing saya, Bun. Ya, pasti Bu. Apa yang menjadi tantangan Bu Aning dalam mencapai tujuan tersebut itu apa? Saya sebenarnya masih kesulitan, Bun, untuk mengendalikan siswa-siswi saya itu yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu pun di kelas. Masih banyak yang senang ngobrol itu saat saya apa proses KBM itu pun saya menjelaskan Ya, materi itu pun masih banyak yang suka ngomong sendiri itu seperti itu, Bun. ya. Berarti apa yang Bu Aning butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Sebenarnya saya yang butuhkan itu seperti strategi. Nah, strategi untuk Ya. mengendalikan siswa itu, Bu, yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu, Bun. Oh gitu. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Bu ya. Apakah Mm-mm. mereka tidak memahami materi pelajaran atau apakah mereka bosan? Atau apakah mereka ingin menarik perhatian, Bu? Saya pikir karena mereka ini, Bun, tidak memahami materi pelajaran mungkin ya, Bun ya. Dikarenakan kan Hmm, ini masih banyak yang kesulitan untuk membaca, Bun, kelas 1 itu. Karena kan di sekolah TK itu tidak boleh calistung kan, Bun. Nah, iya, iya, moro-moro di iya, kelas 1 itu materinya banyak dan membutuhkan iya, banyak pemahaman yang tinggi. Terus mereka juga masih kesusahan untuk membaca itu, Bun. Jadi untuk iya, memahami iya. itu perlu waktu yang cukup lama lah pun seperti itu. Hmm, Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa.
Kita juga Mm-mm. bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Apa yang akan Mm-mm. dilakukan Bu Aning? Iya Bu Eni, saya itu sudah mencoba menerapkan metode yang lebih bermakna dan yang menyenangkan. Saya juga mungkin bisa menggunakan lingkungan sekitar saya untuk bahan belajar anak-anak. Bagus Saya tuh juga Bu. akan mencoba ini membuat media yang lebih menarik lagi. Juga Iya, iya, menggunakan benda-benda konkret ya Bun ya, karena kan masih anak kelas 1 itu kan masih berpikirnya konkret, belum bisa berpikir abstrak seperti itu. Dan juga memberikan materi saya kemas dalam bentukan metode bernyanyi atau iya. tepuk-tepuk seperti itu Bun. Selanjutnya, setelah metode pembelajaran berlangsung, apalagi Mm-mm. yang perlu Bu Aning lakukan? Mungkin saya juga akan memberikan ini penguatan positif kepada siswa. Yang ada Iya, yang pasif-pasif itu pun yang tidak mau berbicara, yang diem tok itu. iya, iya. Nah, Iya, saya akan memberikan mungkin apresiasi atau pujian, penghargaan iya. kepada siswa yang diam tadi, biar ini mendengarkan pelajaran atau Hmm. materi yang saya sampaikan seperti itu, Bun. Bagaimana Bu Aning? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Aning lakukan? Iya, Bu, saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nantinya. Selain itu, tadi yang disampaikan, apalagi yang akan Bu Aning lakukan agar anak-anak lebih fokus dalam kelas? Ah, Saya juga bisa mengajak anak-anak pun untuk melakukan teknik STOP seperti yang modul Ya, kemarin 2.2 ya Bun hmm, ya. Itu kan betul Bu. mengajak anak-anak ini biar lebih konsentrasi seperti itu. Terus Ya, selain itu saya juga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, agar saya tahu sudah biar temukan kan? mengelompokkan Iya, nah, tepat sekali Bu Aning ini. Terus visual, di, kinestetik, audiovisual seperti itu iya, Bun. iya, iya. Ya. Mm-mm. Di level berapa sih yang ingin Bu Aning lihat pada murid-murid Bu Aning? Sebenarnya ya tidak terlalu banyak sih Bun. Karena kan saya masih menyesuaikan diri nih dan terus berusaha adanya Ya. perubahan walaupun tidak signifikan mungkin di level 7 sudah cukup bagi saya Bun. Tadi kan ada pembelajaran diferensiasi, ada Mm-mm. penggunaan metode bermain, terus Mm-mm. menggunakan media yang menarik, dan mengemas Mm-mm. materi yang menggunakan tepuk ya, dan lagu-lagu mana yang akan segera Bu Aning terapkan. Menurut saya akan mencoba terlebih dahulu memakai media yang menarik Bun dan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan nyanyian, Ya. tepuk-tepuk. Ya, karena kan saya juga ini Bun menyesuaikan dengan kondisi kodrat anak yang masih bermain Bun. Karena kelas 1 Bun masa-masa transisi dari TK Iya. ke SD seperti itu. Nah, siapa yang bisa membantu Bu Aning untuk menciptakan kelas yang kondusif, yang lebih menarik hingga anak-anak bisa fokus dan memahami materi, Bu? Saya akan mencoba meminta bantuan teman saya. Ada Bu, di sekolah saya itu Ya, namanya Bu Mutmainah. Beliaunya adalah guru penggerak angkatan 3 dan juga beliaunya juga enak itu, menjadi Bu. PP. Ya, Iya, iya, terus iya, di sekolah saya kan ini baru pindah ke sekolahan saya nih. Dulunya iya. beliaunya itu di sekolah sebelumnya itu beliau mengajar di kelas rendah. Lama Bun dia di Hmm, situ. Pasti kan banyak iya, pengalamannya ya. Nah, untuk nantinya sharing saya ya, Bu akan, ya. mungkin nanti saya akan sharing dan meminta tips. Nah, cara mengajar di kelas rendah itu seperti apa? Seperti itu, Bun. Hmm. Baik, Bu Aning, berarti nantinya Bu Aning akan melakukan kolaborasi yang dengan rekan sejawat, begitu, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman, pastinya teman sefrekuensi tentunya, Bun. Iya.
Terus kita sudah di ujung sesi nih Bu. Apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita tadi Bu Aning? Oh, banyak Bu Eni yang sudah saya dapatkan, luar biasa Bu Eni. Ini saya sudah menemukan solusi yang akan saya akan berikan Alhamdulillah. perubahan untuk proses belajar mengajar nantinya pun untuk siswa kelas rendah dengan Iya, iya. pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sehingga siswa dapat fokus dan paham dengan materi apa yang saya sampaikan, Bun. Kapan nih Bu Aning mau menerapkan? Siap, segera akan mulai besok saya coba terapkan, Bu Eni. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Aning implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Iya, terima kasih Bu Eni atas kesempatan dan Sama-sama. waktunya sudah Hmm, bersedia mendengarkan ya. cerita dan keluh kesah saya. Saya ini dan membantu saya menemukan apa solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bun. Iya, Jika ada kendala dalam proses pembelajaran atau ke depannya nanti saya sharing dengan Bu Eni lagi boleh? boleh. Sama-sama Bu Bu Eni Aning, saya juga. tidak keberatan. Oh, tidak, Bu. Sama-sama Bu Aning, Iya. saya juga. Saya menemukan kendala di lain waktu, saya akan hubungi Mm-mm. Bu Aning lagi, nggih. Iya, terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Selamat siang. Semangat, Bu. Selamat siang Bu Eni. Semangat. Luar biasa Bu Aning ini ya. Iya, Bu Eni juga luar biasa. Kembali ke main room, Kak Bun. Ya. Kembali, Bun.